Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzaki dengan NIM 204104010021. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang ilmu semiotika dan juga ilmu hermeneutika. Dalam hal ini, tugas ini saya tujukan untuk memenuhi tugas UAS saya pada matkul semiotika dan hermeneutika yang diampu oleh Ustadz Dardum dan Ustadz Aslam. Yang pertama, saya akan membahas tentang ilmu semiotika. Yang dimaksud dengan ilmu semiotika itu adalah ilmu tentang analisis tanda atau ilmu tentang bagaimana sistem penanda itu berfungsi. Ruang lingkup dari kajian ilmu semiotika adalah mengenai teks, hanya sebatas teks. Itu menurut Ferdinand de Saussure, yang kemudian dikembangkan oleh Roland Barthes, bahwa kajian atau ruang lingkup dari kajian ilmu semiotika tidak hanya sebatas teks, melainkan juga fenomena-fenomena yang terjadi atau di lingkungan kita sendiri. Jadi jika ditanya mengenai tujuan atau fungsi dari ilmu semiotika ini adalah bagaimana cara kita menginterpretasikan sebuah teks atau menginterpretasikan sebuah fenomena yang terjadi dan mengambil makna dari hal tersebut. Dalam ilmu semiotika ada namanya atau istilahnya makna denotatif dan juga makna konotatif. Yang dimaksud dengan makna denotatif di sini adalah makna yang sebenarnya, sementara makna konotatif adalah makna yang tidak sebenarnya. Misal contoh makna denotatif dari bendera merah putih. Makna denotatif dari bendera merah putih adalah lambang negara, sementara makna konotatifnya atau makna tidak sebenarnya namun masih dalam lingkup atau satu arti dari sebuah lafaz itu bisa kita artikan bahwa merah putih adalah merah keberanian, sementara putih adalah kesucian. Saya akan menjelaskan mengenai semiotika Al-Quran. Semiotika yang erat kaitannya dengan teks dan Al-Quran yang secara keseluruhannya adalah merupakan teks, merupakan lahan yang subur bagi kajian semiotika. Kajian ini bisa kita katakan adalah kajian semiotika Al-Quran. Kemudian pembahasan yang kedua adalah pembahasan tentang hermeneutika. Nah, hermeneutika ini adalah studi ilmu untuk menafsirkan sebuah teks. Nah, pada mulanya ilmu hermeneutika ini adalah ilmu yang digunakan untuk interpretasikan atau menafsirkan kitab Bible. Namun sebagian pemikir melihat bahwa sistem yang digunakan untuk menafsirkan Bible ini bisa juga kita terapkan dalam menafsirkan kitab Al-Quran. Nah, dalam hal ini saya akan mengambil tokoh dari atau mengambil pemikiran dari tokoh hermeneutika yakni Schleiermacher, yang dimana salah satu teorinya adalah teori hermeneutika gramatikal. Dalam hermeneutika gramatikal yang dicetuskan oleh Schleiermacher harus ada 3 prinsip yang harus diketahui oleh penafsir. Yang pertama, penafsir itu harus mengerti bahasa pengarang, dan yang kedua harus mengerti analisis sintakmatis. Yang ketiga adalah bisa menyatukan term-term atau perkata dari sebuah teks sehingga bisa mencapai sebuah kesimpulan atau kepemahaman dari teks tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai penerapan dari ilmu semiotika dan juga hermeneutika Al-Quran. Nah, dalam hal ini saya mengambil surat Al-Anfal ayat 60 yang berbunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Untuk artinya, wa'iddu dan kerahkanlah oleh kalian lahum untuk mereka ma apa sesuatu istata'tum yang engkau sanggupi. Nah, nyatanya emak itu min kuatin berupa kekuatan, wa min ribatil khaili dan juga penunggang kuda atau kuda perang. Nah, ahli kuda lah.
mana hal itu untuk menakut-nakuti siapa? Aduwallahi, musuh-musuh Allah, wa aduwakum, dan musuh-musuh kalian, wa akhorina, dan lain-lainnya, min dunihim, selain mereka, selain aduwallah wa aduwakum. Nah, la ta'lamunahum, yang engkau tidak mengetahui mereka, Allahu ya'lamuhum, Allah itu maha mengetahui terhadap mereka. Wa ma tunfiku min syai'in, dan apa-apa yang engkau infakkan, engkau kerahkan berupa sesuatu, min syai'in, fi sabilillahi, di dalam jalan Allah, yuwaffa ilaikum, maka diganjar untuk kalian, wa antum la tutlamun, dan engkau tidak terzalimi, artinya engkau akan mendapatkan ganjaran yang semestinya. Nah, untuk kajian semiotikanya saya akan mengambil lafadz quwwah, di mana di sini quwwah artinya adalah kekuatan. Nah, itu makna denotasi dari semiotika. Dan makna konotasinya, quwwah ini kan berbentuk isim nakiroh, yang dimana isim nakiroh kita ketahui bahwa itu adalah makna yang secara umum bisa kita artikan apa saja, yang mana yang tentunya hal itu masih dalam koridor quwwah atau kekuatan. Misal kekuatan politik atau kekuatan perang, ya berbentuk pistol atau senjata lainnya. Nah, namun saya menemukan dalam hadis bahwa quwwah yang dimaksud di sini adalah ar-ramyu. Nah, ar-ramyu itu artinya pemanah. Nah, kenapa quwwah di sini itu menjadi poin penting dan pertama disebutkan dalam strategi peperangan? Karena yang paling efektif untuk peperangan itu adalah serangan yang jarak jauh. Nah, itu kajian hermeneutikanya. Nah, kemudian quwwah, kembali ke quwwah, bahwa makna denotasi dari quwwah ini adalah terjemahan. Kalau dalam studi kasus atau studi pembahasan bahasa Arab, maka makna denotasi dari sebuah lafadz itu adalah makna yang ada di kamus. Nah, kemudian makna konotasinya adalah apa yang tergambar dari kita. Karena kata atau teks itu bersifat arbitrer atau semena-menang, maka terserah kita mengartikan apa saja, yang tentunya tetap masih dalam konteksnya. Nah, quwwah di sini makna konotasinya adalah ar-ramyu, atau bisa kita pahami, bisa kita ketahui bahwa ar-ramyu itu adalah artinya panah atau pemanah. Itu kajian semiotikanya. Nah, kemudian untuk penerapan hermeneutika gramatikal, yang pertama itu mengerti bahasa pengarang. Nah, kita harus tahu ini bahasa Arab, maka kita harus paham bahasa Arab. Nah, misal quwwah artinya kekuatan, ribatil khail atau penunggang kuda atau kuda perang. Nah, kemudian jika kita kontekskan zaman sekarang, karena sudah berkembangnya zaman ya. Kalau dulu mungkin Nabi hanya bisa mengartikan quwwah ini sebagai ar-ramyu. Cuman konteks sekarang kan kurang cocok, atau kita kontekstualkan dengan quwwah yang dimaksud di sini adalah pistol atau basoka atau yang lainnya. Kemudian ribatul khayli ini bisa juga kita artikan sebagai tank perang, itu kan juga penunggang atau alat lah, kemudian ada penunggangnya, begitu. Nah, karena ini konteksnya dalam perang, tentu cocok dong kalau ini karena quwwah dan kemudian quwwah ini diartikan sebagai ar-ramyu, cocok dong kita mengartikan bahwa quwwah di sini juga kita artikan sebagai pistol. Nah, karena pistol juga serangan jarak jauh dan juga efektif untuk melakukan serangan. Nah, gitu. Pertama, hermeneutikanya sudah tercukupi. Yang kemudian analisa sintakmatis. Yang dimaksud dengan analisa sintakmatis di sini
adalah memperhatikan hubungan setiap kata. Nah, kuwah, ribatul khail, terus turhibu nabihi. Nah, ini harus bisa kita hubungkan karena dalam konteksnya ini adalah konteks strategi peperangan zaman dahulu, maka kita harus bisa menghubungkan hingga kita mendapatkan kesimpulan bahwa kuwah di sini adalah kekuatan. Tidak mungkin dong kekuatan itu hanya sebatas diartikan sebagai kekuatan. Nah, harus ada pendukungnya, turhibuna. Nah, pendukungnya di sini adalah turhibuna. Turhibuna di sini diartikan sebagai menakut-nakuti. Apapun kekuatan yang bisa menakut-nakuti itu harus dipersiapkan di dalam peperangan. Nah, singkatnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, memperhatikan antara bagian dan keseluruhan. Nah, dari keseluruhan teks ini apa yang bisa kita simpulkan, yang bisa kita jadikan pemahaman. Nah, pemahamannya itu yang bisa kami simpulkan adalah bahwa untuk strategi perang, alat atau kekuatan yang paling efektif adalah peralatan jarak jauh, yang di sini adalah teksnya itu kuwah. Kemudian ribatul khail, di mana di sini tujuannya bisa untuk mengirim pesan di medan perang, kemudian yang ada di jarak jauh kalau musuhnya sudah kalah atau apalah itu, untuk pengantar pesan lah. Nah, bisa juga ribatul khail ini diartikan sebagai pesawat kalau zaman sekarang. Karena ini konteksnya zaman dulu, maka teksnya bisa kita artikan ribatul khail. Kemudian kita jika kontekstualkan dengan zaman sekarang, makna ribatul khail ini adalah pesawat begitu. Nah, mungkin itu sekelumit mengenai semiotika dan hermeneutika Al-Quran yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Muzaki, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.